Bermula di tahun 1955, GPDI belum hadir di desa Tetengesan, sehingga timbul kerinduan dari sekelompok orang untuk GPDI dapat hadir di Tetengesan. Di tahun itu, Ibu Stin Poluan, Ibu Lis Tumundo, beserta yang lainnya sering menghadiri kegiatan ibadah yang dilaksanakan di Ratahan. Sekelompok orang itu berkerinduan untuk adanya kehadiran gembala yang memimpin dan membuka pelayanan di Tetengesan. Kurang lebih dalam setahun bergumul akan hal itu, kerinduan itu pun dijawab Tuhan pada tahun 1956. Tepatnya pada tanggal 12 April tahun 1956. Dengan kegerakan Roh Kudus, sehingga Gembala GPDI datang ke Tetengesan yang saat itu dikenal dengan Pendeta Pongilatan. Pendeta Pongilatan yang juga memiliki latar belakang sebagai tentara. Dan ibadah pada saat itu dilakukan di rumah-rumah jemaat mula-mula. Dan peribadatan pada waktu itu sering terhambat karena adanya permesta. Karena dengan latar belakang sebagai tentara, sehingga Pendeta Pongilatan menyerahkan pelayanan selanjutnya ke gembala kedua, sehingga pelayanan Pendeta Pongilatan berakhir. Setelah itu, pelayanan dilanjutkan oleh Pendeta Neman. Pada saat itu, kegiatan ibadah masih dilakukan di rumah-rumah jemaat, salah satunya yang paling sering dilakukan di lokasi gereja GPDI Eklesia yang sekarang. Kemudian, pelayanan selanjutnya digantikan oleh Pendeta Derek Tumangkeng. Pelayanan Pendeta Derek Tumangkeng saat itu berlangsung selama setahun. Setelah itu, pelayanan digantikan oleh Pendeta Fredrik Tentero. Pendeta Fredrik Tentero dikenal karena ketegasannya dalam pelayanan. Kegiatan-kegiatan ibadah masih sering diadakan di rumah-rumah dan yang paling sering di rumah Ibu Tendenan. Selama pelayanan itu, terjadilah yang sampai saat ini dikenal dengan mujizat pertama dalam pelayanan jemaat, di mana di tengah kegiatan ibadah, anak dari keluarga Sandak Poluan, Ibu Deti Sandak, di saat itu diduga telah meninggal dunia karena dengan kondisi saat itu. Sehingga pada waktu itu juga, gembala dan jemaat yang ada mengadakan doa dan penyembahan. Dan di saat itu juga, Roh Kudus bekerja dan mujizat terjadi. Seketika, anak itu kembali bernafas. Setelah berjalannya tahun pelayanan, digantikanlah oleh Pendeta Wempi Tumangkeng. Pelayanan Pendeta Wempi Tumangkeng berjalan selama setahun, sehingga pelayanan selanjutnya digantikan oleh Pendeta Gustav Gara. Pada saat pelayanan itu, kegiatan ibadah dilakukan di tempat ibadah darurat yang dikenal dengan bangunan Pitate dengan ukuran 5x6 dan dibangun di atas lahan yang hanya dipinjamkan. Selama pelayanan itu, gembala dan jemaat menjalankan program yuran sehingga di masa itu terkumpullah dana dari hasil yuran. Dengan kesepakatan gembala dan juga jemaat, sehingga dana itu dibuat untuk pembelian lahan untuk pembangunan gereja, sehingga terbelilah lahan gereja yang sekarang dengan harga Rp1.750 pada zaman itu. Dan pada saat itu, lahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan pastori adalah
lahan yang dihibahkan oleh keluarga Walalangi Nender. Dan di saat itulah dilakukan peletakan batu pertama oleh Bapak Yan Poluan. Bangunan Pitate sempat dipindahkan ke lahan gereja yang baru dengan bantuan dari pemuda GPDI Tatengesan. Sehingga pada saat pelayanan Pendeta Gustaf berakhir dan pelayanan kembali dilanjutkan oleh Pendeta Wempi Tumangkeng sebagai Gembala GPDI Tatengesan. Setelah pelayanan Pendeta Wempi Tumangkeng berakhir, pelayanan selanjutnya dilanjutkan oleh Pendeta Peter Malonda. Di masa pelayanan Pendeta Peter Malonda, pembangunan GPDI Tatengesan mulai dilaksanakan. Selama periode itu, sampai akhirnya Pendeta Peter Malonda dimutasikan. Pelayanan GPDI Tatengesan digantikan oleh Pendeta Henry Maki. Dengan kurun waktu itu, pelayanan digantikan oleh Pendeta Hengki Pangerapan. Dan pada saat itu, jemaat GPDI Tatengesan semakin berkembang dan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang beribadah. Pada tahun 1999, terjadi pemekaran di desa Tatengesan, yang dimana terbentuk dua desa, yaitu Desa Tatengesan dan Desa Makalu, di mana wilayah tempat ibadah GPDI Tatengesan merupakan Desa Makalu dari hasil pembagian wilayah yang baru. Sehingga seiring berjalannya waktu, GPDI Tatengesan berganti nama menjadi GPDI Efrata Makalu. Pada masa pelayanan Pendeta Hengki Pangerapan, dibantu oleh keluarga gembala Pendeta Heski Rory Pangerapan. Karena kondisi saat itu terhalang dengan faktor usia dari Pendeta Hengki Pangerapan. Pada tahun 2012, Pendeta Hengki Pangerapan tutup usia. Dan pelayanan GPDI Efrata Makalu diteruskan oleh Ibu Gembala Pendeta Femi Sambur. Kurang lebih 9 tahun dalam masa pelayanan, Pendeta Femi Sambur didampingi oleh keluarga Pendeta Heski Rory Pangerapan. Dan pada masa pelayanan Pendeta Femi Sambur, jemaat GPDI Efrata Makalu memulai pembangunan gedung gereja. Dengan bantuan dari pemerintah Sulawesi Utara, memberikan dana sebesar 500 juta untuk pembangunan gedung gereja. Sehingga saat itu langsung dilakukan peletakan batu pertama oleh Bapak Profesor Dr. Oli Dondokambe SE sebagai Gubernur Sulawesi Utara pada masa itu. Dan waktu itu ibadah sempat dilakukan di rumah pastori. Sehingga berdirilah gedung gereja yang ada saat ini. Hingga pada tahun 2021, Pendeta Femi Sambur tutup usia. Kemudian di tahun berikutnya, tepatnya di tanggal 28 April 2022, Pendeta Muda Esther Pangerapan dilantik sebagai Gembala Sidang GPDI Efrata Makalu, menggantikan pelayanan Gembala Keluarga Pangerapan Sambur. Pendeta Muda Esther Pangerapan tercatat sebagai Gembala ke-11 dalam sejarah pengembalaan GPDI Tatengesan, atau yang sekarang ini disebut GPDI Efrata Makalu, dan masih melayani sampai sekarang sebagai Gembala Sidang.